Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas PJKR H 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari materi PowerPoint dalam mata kuliah lab dan laboratorium dan perpustakaan. Baik, yang pertama yaitu laboratorium. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya yaitu tempat bekerja, khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap, yaitu ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Ketika sains dan teknologi berkembang pesat dan menjadi salah satu mata pelajaran penting dalam kurikulum di banyak sekolah di Eropa termasuk negeri Belanda, banyak pendidik atau pengajar sains merasa perlu mengadakan ruang tempat siswa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sains. Selanjutnya yaitu fungsi laboratorium. Fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Menurut Suarso 2005, secara garis besar, laboratorium dalam proses pendidik adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan mengkaji gejala-gejala alam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Selanjutnya, memberikan keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Selanjutnya, memberi rasa ingin tahu siswa sebagai model sikap ilmiah seseorang calon ilmuwan. Selanjutnya, membina rasa percaya diri terhadap keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Menurut Anonim 2003, fungsi laboratorium sebagai berikut. Laboratorium sebagai sumber belajar. Tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat dua metode dalam pembelajarannya, yaitu metode percobaan dan metode pengamatan. Laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Menurut Jitno 1983, secara garis besar, fungsi laboratorium sebagai berikut. Memberikan kelengkapan bagi pembelajaran teori yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktik akan merupakan kedua hal yang terpisah. Selanjutnya, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa dan mahasiswi. Menurut Engkoswara 1982 mengatakan bahwa melalui kegiatan praktikum yang biasanya dilakukan mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan berbagai keterampilan secara terintegrasi, mengenal berbagai peralatan laboratorium, mengenal berbagai desain dan peralatan untuk eksperimen, mengembangkan keterampilan mengumpulkan dan menginterpretasikan data, mengembangkan sikap untuk melakukan sesuatu secara tepat dan akurat, mengembangkan kecakapan dalam menulis laporan, mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil eksperimen, menambahkan keberanian berpikir dan menanggung resiko, serta memecahkan masalah dengan berbagai variabel yang banyak dan berbagai kemungkinan pemecahannya. Selanjutnya, tata letak laboratorium. Tata letak peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan di laboratorium, sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Kata pengaturan dalam kalimat di atas mengandung makna yang sangat luas, yaitu bahwa dalam mewujudkan suatu laboratorium yang layak operasi diperlukan penempatan peralatan yang tersusun rapi berdasarkan kepada proses dan langkah-langkah penggunaan atau aktivitas dalam laboratorium
yang diharapkan. Begitu pula dengan daerah kerja harus memiliki luas yang memungkinkan penggunaan pekerja atau operator dalam bergerak bebas, aman dan nyaman. Di samping lalu lintas bahan yang akan digunakan dapat sampai ke tempat kerja dengan mudah dan lancar. Selanjutnya yaitu tata letak ruangan. Ruangan laboratorium untuk pembelajaran sains umumnya terdiri atas ruang utama dan ruang perlengkapan. Ruang utama terdiri dari tempat para siswa atau mahasiswa melakukan praktikum. Ruang perlengkapan umumnya terdiri atas ruangan persiapan dan ruangan penyimpanan. Ruangan persiapan digunakan untuk menyimpan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai praktikum atau percobaan, baik untuk siswa maupun untuk guru. Ruang penyimpanan digunakan untuk menyimpan bahan-bahan persediaan, termasuk bahan kimia dan alat-alat yang penggunaannya tidak setiap saat. Selanjutnya, ukuran ruang utama lebih besar daripada ukuran ruang persiapan dan penyimpanan. Selanjutnya, fasilitas laboratorium. Yang pertama yaitu penerangan. Ruang laboratorium harus memiliki pengatur penerangan yang dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan sumber cahaya matahari atau dari listrik. Selanjutnya yaitu ventilasi. Ruang laboratorium IPA membutuhkan ventilasi yang baik, lebih-lebih untuk laboratorium yang sering menggunakan bahan-bahan mudah menguap. Selanjutnya, air merupakan fasilitas yang penting dalam laboratorium IPA, terutama untuk laboratorium biologi. Pasokan air harus cukup, kualitasnya harus baik. Kualitas air yang kurang baik dapat mempercepat kerusakan alat-alat, terutama alat-alat yang terbuat dari logam. Selanjutnya yaitu bak cuci. Bak cuci atau sinks dapat terbuat dari beton. Bak cuci yang terbuat dari porselen mudah ternoda apabila kena bahan-bahan kimia. Saringan untuk mencegah masuknya sisa-sisa praktikum yang berupa bahan padat. Selanjutnya yaitu listrik, merupakan fasilitas yang sangat penting. Besarnya daya yang terpasang harus mencukupi kebutuhan alat-alat laboratorium, terutama alat-alat labor yang dibutuhkan daya besar seperti oven, furnace, dan autoclave. Selanjutnya itu membelair. Perlengkapan yang berupa melebar harus diperhatikan kualitas dan ukurannya. Misalnya untuk meja perlu diperhatikan ketinggiannya. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang perpustakaan. Yang pertama yaitu pengertian perpustakaan. Apabila kita mendengar kata perpustakaan, maka gambaran spontan yang muncul dalam pikiran kita adalah sebuah ruangan atau gedung yang dipakai untuk menyimpan buku. Gambaran seperti itu tidaklah salah, karena kata pustaka memang berarti buku. Tetapi bila dikaji lebih mendalam, gambaran itu masih jauh dari pemahaman yang tepat mengenai perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan gedung dan buku saja, namun juga sistem penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkannya. Maka perpustakaan dapat kita artikan sebagai kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, bagian layanan penggunaan, dan bagian pemeliharaan sarana prasarana. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan. Fungsi penelitian. Perpustakaan berfungsi sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan atau mempelajari kembali materi-materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru di kelas. Misalkan seorang siswa kurang memahami atau tidak mengerti dengan penjelasan yang diberikan bapak dan ibu guru di dalam kelas. Dengan adanya perpustakaan, siswa bisa mencari informasi tentang materi-materi yang diberikan oleh bapak ibu guru tersebut di
ruang perpustakaan. Selanjutnya yaitu fungsi rekreasi. Perpustakaan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati bahan yang ada. Selanjutnya fungsi informasi. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu dari pengunjung perpustakaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama yaitu perpustakaan negara. Kebanyakan negara di dunia mempunyai perpustakaan negaranya sendiri. Perpustakaan negara memainkan peranan penting dalam membangun dan menyelaras berbagai isu berkaitan perpustakaan dan profesi pustakawan. Fungsi perpustakaan negara yang penting adalah sebagai pusat bibliografi negara, yaitu ia menyimpan dan mengkatalogkan semua hasil penerbitan negaranya. Selanjutnya yaitu perpustakaan awam. Perpustakaan awam termaksud perpustakaan negeri, perpustakaan daerah, dan perpustakaan desa. Ia berfungsi menyediakan penghikmatan serta kemudahan bacaan dan rujukan kepada penduduk atau komuniti di sekitarnya. Koleksi perpustakaan awam adalah berbagai dan merangkumi bahan bacaan untuk semua golongan, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya yaitu perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik adalah perpustakaan di institusi pengajian tinggi seperti university, college, dan maktab. Fungsi perpustakaan akademik menyediakan bahan-bahan untuk kegunaan para pelajar dan tenaga pengajar di institusinya. Selanjutnya yaitu perpustakaan sekolah. Setiap sekolah biasanya dilengkapi dengan perpustakaan atau dipanggil pusat sumber sains. Perpustakaan sekolah kebanyakan adalah kecil dengan koleksi bahan yang sederhana. Koleksi terdiri daripada buku-buku rujukan seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan juga buku cerita. Selanjutnya yaitu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun syarikat. Perpustakaan khusus berfungsi memberikan perkhidmatan kepada pengguna, yaitu mereka yang berada di dalam organisasi itu. Selanjutnya yaitu perpustakaan sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan mengumpulkan informasi, di antaranya yang pertama yaitu mengenal sumber informasi dan pengetahuan. Yang kedua, menentukan sumber informasi berdasarkan sistem klasifikasi perpustakaan, cara menggunakan katalog dan indeks, dan menggunakan bahan pustaka baru, bahan referensi seperti ensiklopedia, kamus, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keterampilan mengambil intisari dari mengorganisasikan informasi, seperti keterampilan menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi. Selanjutnya memahami bahan yang dibaca. Selanjutnya membedakan fakta dan opini, dan menginterpretasikan informasi baik yang mendukung ataupun yang berlawanan. Selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan informasi, di antaranya yang pertama memanfaatkan intisari informasi untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah, memanfaatkan informasi dalam diskusi, dan menjadikan informasi dalam bentuk tulisan. Misi perpustakaan secara umum adalah memberikan layanan yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan pemakainya melalui layanan bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kelengkapan sarana dan bahan-bahan di perpustakaan memiliki makna yang tersendiri bagi terciptanya kualitas sumber daya manusia, baik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Karenanya,
Dengan kelengkapan bahan-bahan dan sarana yang dibutuhkan oleh peserta didik atau konsumen yang membutuhkannya akan dapat membantu memberi kemudahan dalam belajar. Hal ini penting difahami karena perpustakaan selama ini masih dirasakan manfaatnya akan kehadirannya baik di tengah-tengah masyarakat atau di lembaga pendidikan, di mana perpustakaan dijadikan sebagai sarana belajar dan menjadi sumber belajar oleh siapapun yang membutuhkannya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan perpustakaan. Yang pertama yaitu minat siswa, yang kedua tenaga pengelola, yang ketiga koleksi perpustakaan, yang keempat motivasi guru, yang kelima gedung dan fasilitas perpustakaan. Baiklah, itulah sedikit pemaparan materi dari PowerPoint mata kuliah lab dan laboratorium dan perpustakaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.